Salam, saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi singkat yang menuliskan seperti ini. Di sebuah desa ada seorang laki-laki yang mengalami gangguan jiwa. Apabila penyakitnya kambuh, maka dia akan memukul dan melempari orang-orang di sekitarnya dengan benda-benda yang ada di sampingnya. Oleh sebab itu, orang-orang kampung itu, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak, sangat ketakutan melihat dia. Apalagi jika dia kambuh dalam penyakitnya. Lalu suatu hari, berkumpullah penduduk di desa itu untuk membawa dan merehabilitasi si pemuda ini kepada sebuah rumah sakit. Dan selang 3 tahun setelah dirawat, diobati dalam rumah sakit ini, si dokter berkata kepada si pemuda bahwa si pemuda ini telah sembuh 100% dan penyakitnya tidak akan kambuh lagi. Akhirnya dengan bersukacita, si pemuda kembali ke kampung halamannya. Ketika dia kembali sampai di kampung halamannya, penduduk di kampung itu sangat bersukacita. Karena ternyata si pemuda ini telah sembuh dari penyakitnya. Semua mereka berbahagia, mulai bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Ternyata si pemuda telah pulih dari penyakit lamanya. Dan secara kebetulan, tepat ketika dia pulang kampung hari itu, ada sebuah pesta pernikahan.
Lalu orang-orang di kampung itu menyuruh dia untuk menyanyi pada pesta pernikahan itu. Sebagai rasa syukur mereka, sebagai rasa sukacita mereka, mereka menyuruh si pemuda tadi untuk bernyanyi di pesta itu. Nah, dengan sikap yang berani, akhirnya si pemuda itu bernyanyi di tengah-tengah pesta saat itu. Saat dia bernyanyi, apa yang terjadi? Ternyata ketika dia bernyanyi, seluruh orang yang ada di pesta itu lari ketakutan. Semua lari. Baik yang sedang mengikuti proses pengantin itu pun mereka lari. Semua lari. Tamu, undangan, semua lari. Ketika si pemuda tadi bernyanyi. Tetapi selidik punya selidik. Ternyata si pemuda tadi menyanyikan sebuah lagu. Nadanya seperti ini. Aku masih seperti yang dulu. Nah, ini sebabnya. Jadi masyarakat di sekitar itu ketika mendengarkan lagu ini, mereka teringat dengan masa lalu si pemuda. Jangan-jangan dia masih seperti dulu. Suka memukul, suka melempari, sehingga orang terbirit-birit lari dari tempat pesta itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mau kita ambil dari cerita itu, mungkin atau seandainya Paulus bernyanyi dengan lagu ini, mungkin juga banyak orang-orang Kristen sejaman dengan dia masih takut melihat Paulus itu. Kenapa? Karena memang Paulus itu punya masa lalu yang sangat buruk sekali. Paulus itu bagi orang-orang Kristen punya hidup yang sangat buruk sekali. Kenapa? Karena Paulus itu punya semangat yang tinggi untuk menganiaya orang Kristen. Hatinya dan darahnya berkobar-kobar untuk membunuh orang Kristen. Bahkan di dalam firman Tuhan hari ini, Paulus menghadap imam besar, meminta surat kuasa, surat legitimasi, agar Paulus bisa menangkap siapa saja orang Kristen, baik yang laki-laki maupun perempuan yang dia temui, akan dia seret, akan dia bawa ke pengadilan supaya mereka diadili. Itulah sesungguhnya rencana dan visi Paulus ketika dia akan berangkat ke sebuah kota yang bernama Damsyik. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat Paulus itu begitu membenci orang Kristen? Apa yang membuat Paulus yang lama itu begitu membenci orang-orang yang percaya? Karena sesungguhnya bagi Paulus dulu, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tersesat. Karena mereka menyembah Yesus Kristus. Jadi karena mereka tersesat, mereka berhak untuk dihukum, dibunuh, ditangkap, bahkan dipenjarakan. Sehingga menurut Paulus, menangkap orang Kristen adalah sebuah kebenaran di hadapan Allah. Baginya itu adalah cara untuk membela Allah dan membela kekudusan nama Tuhan. Itulah sesungguhnya yang menjadi dasar Paulus yang lama atau Saulus sebelum bertobat. Motivasi yang ada di dalam hatinya untuk menangkap, untuk menghambat pergerakan gereja pada saat itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua berubah. Perjalanan ke Damsyik mengubah segalanya. Hidup Paulus
motivasi Paulus, bahkan karakter Paulus semua berubah. Kapankah perubahan itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus secara langsung menangkap Paulus, mengubah Paulus. Perjumpaan Paulus dengan Yesus secara pribadi, itulah yang mengubah hidup Paulus. Saat itu, saat Yesus datang kepada Paulus, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saat itu Paulus rebah dan Yesus berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya?" Itulah perkataan Yesus kepada Saulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kalimat ini kita bisa mengerti. Ternyata kalau kita menganiaya orang percaya, itu sama saja kita menganiaya Yesus Kristus. Karena gereja itu adalah tubuh Yesus. Jadi gereja yang terluka adalah juga tubuh Yesus yang terluka. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang dianiaya oleh Paulus, dijawab oleh Yesus, "Kenapa engkau menganiaya aku? Menganiaya umat-umatku, orang yang percaya kepadaku." Itulah respon dan jawaban Yesus ketika Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus. Tapi kita harus ingat saudaraku, di dalam firman Tuhan ini, memang benar Paulus itu memiliki hidup yang buruk. Memiliki masa lalu yang jauh dari Yesus. Tapi saat itu Yesus tidak menghukumnya. Tapi Yesus mengubah hidupnya menjadi rasulnya yang sangat militan. Yesus mengubah hidup Paulus yang dahulu militan untuk menghambat gereja, tetapi sekarang militan untuk memperlebar kerajaan Allah. Yang dahulu begitu gigih untuk menganiaya dan mengancam orang Kristen, tapi Yesus ubah dia untuk gigih memberitakan firman Allah di dalam pelayanan hidupnya. Sungguh perubahan yang radikal yang terjadi di dalam hidup Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan dan pertobatan Paulus menjadi sebuah refleksi bagi kita hari ini. Paulus tidak hanya bertobat, berubah dari nama, dari Saulus menjadi Paulus, tetapi Paulus berubah secara keseluruhan. Namanya, hatinya, karakternya, dan motivasinya secara total berubah. Yang dahulu jauh dari Yesus, sekarang dia sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Maka pertobatan yang sejati bukanlah pertobatan yang hanya di kulit-kulitnya saja. Bukan pertobatan yang hanya datang melalui mulutnya. Bukan pertobatan melalui formalitas. Tetapi pertobatan secara menyeluruh. Tingkah laku, karakter, motivasi hidup. Itu yang terjadi pada Paulus. Sehingga ketika pertobatan itu pertobatan yang sungguh-sungguh, hidup Paulus berdampak pada orang-orang yang di sekitarnya. Paulus tidak lagi takut. Paulus punya kepercayaan dan iman yang baru. Sehingga darahnya, hatinya berkobar-kobar untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Bagaimanapun latar belakang kita dahulu, sehina apapun kita, seburuk apapun kita, sejahat apapun kita dahulu, asal kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita luar biasa. Jangan takut. Jangan ragu ketika beriman kepada Yesus. Ikut Yesus, berubah, bertobat, maka hidup kita akan berdampak
di tengah-tengah pelayanan, keluarga, atau di mana saja. Maka hari ini saudaraku, dimanapun Anda berada hari ini, sama-sama tangan kita terbuka mau menerima Yesus. Maka berjumpalah setiap hari dengan Yesus, setiap saat dengan Yesus. Karena perjumpaan dengan Yesus itulah yang mengubahkan hidup kita. Sebuah kalimat yang berkata, perjumpaan yang bermakna. Orang yang berjumpa dengan Yesus setiap hari secara pribadi, perjumpaannya pasti bermakna. Dan itulah yang mengubah hidup dan karakter kita di dalam hidup ini. Maka sama-sama bertobatlah, hasilkanlah buah-buah pelayanan, dan tetap setia ikut Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.